Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom buat setiap kita yang hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikan secara online. Mari kita siapkan hati kita di pagi yang indah ini. Kita akan bersatu teduh bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah setiap hati kita siap untuk memuji, bahkan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan kita di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami rasakan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bertahtalah di dalam setiap pujian kami, nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa di setiap lagu kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah saat teduh kami di pagi hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah seturut dan kehendak-Mu, awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang. Haleluya, amin. Mari datang membawa setiap syukur-Mu, membawa setiap pujian-Mu kepada Tuhan. Hanya Dia tempat kita berlindung, bahkan di dalam kesesakan Dia tetap setia. Mari kita angkat pujian ini, selalu bersamaku. Kau tempatku berlindung,
selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir. Kasih setiamu, kasih setiamu, kami selalu rasakan Tuhan. Selalunya Kau setia Bapa dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita akan menyanyi dari awal. Katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik Tuhan, Bapakku yang baik, Kau yang kami perlukan Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Dengan lembut katakan, tak pernah berakhir. Kasih setiamu Tuhan, tak pernah bersesudahan kami rasakan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Segalanya Tuhan, segalanya, segalanya. Tiada pernah berkesudahan. Kasih-Mu setia,
sadar bahwa setiap kami sangat memerlukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Jiwa kami haus akan Engkau, Tuhan. Jiwa kami rindu akan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi mari katakan, ku perlu Engkau, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku, setiap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan. Biar setiap pribadi kami, setiap jiwa kami mengundang Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, tiada lain yang ku andalkan. Tiada lain yang ku andalkan
kehidupan kami Tuhan. Biar setiap perjalanan hidup kami Bapa, kami boleh mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan biar kekuatan-Mu Tuhan boleh selalu ada untuk setiap pribadi kami di tempat ini maupun yang ada. Bapa, kekuatan dari-Mu Tuhan, itu yang kami perlukan. Bersamamu Tuhan,
yang setia, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau datang, kami mau belajar Tuhan akan firman-Mu. Engkau buka setiap telinga kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, biar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ini Tuhan, dan mampukan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biar apa yang kami pelajari, apa yang diberitakan, itu adalah yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Bersyukur buat kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan sertai, sepanjang minggu ini Tuhan sertai. Kita boleh ada sampai saat ini dan teman-teman yang menyaksikan melalui live YouTube. Saya percaya kasih Tuhan juga nyata untuk kehidupan teman-teman semua dan bahkan untuk teman-teman di tempat ini. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 yang diberi judul perikop yaitu nasihat-nasihat terakhir. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan teman-teman yang di tempat ini jika sudah mendapatkannya juga mari kita baca secara bersama-sama. Firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin firman Tuhan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi belajar tentang ayat ini, jadi jemaat di Filipi ini adalah sebuah koloni Romawi yang dikenal dengan nasionalisme patriotiknya. Jadi di Filipi, Paulus dengan segala pengajarannya akan Yesus Kristus, akan nasihatnya tentang kebaikan Tuhan, akan nasihatnya tentang tetap mengerjakan keselamatan, di Filipi inilah Paulus mendapat perlawanan atas semua ajarannya itu. Dan setelah Paulus pindah dari Filipi atau di mana dia harus dipenjara di Roma, jemaat di Filipi ini tetap mendapat perlawanan akan apa yang mereka pegang teguh di dalam Yesus. Namun semua perlawanan yang mereka dapat itu tidak membuat mereka untuk tetap berhenti berdiri teguh dalam apa yang mereka pegang. Mereka tetap berada dalam sebuah komunitas yang hidup. Lalu jemaat di Filipi ini juga tetap setia kepada Yesus. Nah, surat kepada jemaat di Filipi ini dikirim kepada seorang yang bernama Epafroditus sebagai ungkapan terima kasih Paulus dan sebagai surat yang berisi akan nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, Epafroditus ini adalah utusan dari jemaat di Filipi untuk membawa persembahan kasih kepada Paulus dan juga untuk membantu atau menjaga, memelihara Paulus selama di penjara. Nah, berbeda dengan surat-surat Paulus lainnya, yang menarik adalah bahwa surat untuk jemaat di Filipi ini dia disusun atau ditulis oleh Paulus terdiri dari beberapa gagasan. Berbeda dengan surat Paulus yang lain yang hanya membahas satu gagasan utama. Nah, surat kepada jemaat di Filipi ini membahas beberapa gagasan pendek yang disimpulkan oleh Paulus menjadi 4 pasal dalam Filipi ini. Yang tertulis dalam 4 pasal. Kalau teman-teman boleh baca di rumah nanti. Filipi 1, 2, 3, dan 4 ini saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya, di mana pada pasal pertama Paulus membahas tentang doa syukur, bersyukur atas kemurahan hati jemaat di Filipi, dan ungkapan keyakinan karya yang Tuhan kerjakan akan berlanjut ke ungkapan kesetiaan dan kasih yang lebih indah. Lalu selanjutnya dibahas juga pada pasal yang kedua tentang kisah Paulus di penjara, dan untuk menjawab kekhawatiran jemaat di Filipi serta apa harapan-harapan Paulus. Lalu pada Filipi ini Paulus juga membahas untuk terus mendorong jemaat di Filipi agar mengambil pola pikir yang sama. Sekali lagi saya ulang, pada Filipi pasal 2 sebelum Filipi pasal 4 ini
Paulus sudah mendorong jemaat di Filipi, terus mendorong jemaat di Filipi agar mengambil pola pikir yang sama dengan ayat yang berbunyi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, walaupun mereka hidup atau jemaat di Filipi ini hidup di masa patriotisme Romawi, tapi jalan hidup mereka, harapan Paulus bahwa jalan hidup mereka ini harus dibentuk oleh Raja yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, lalu Paulus juga membahas tentang penderitaan yang akan mereka alami, dan itu adalah cara untuk menghidupi kehidupan Yesus itu sendiri dalam pasal 2 ayat 6-11. Dan Paulus juga dalam pembahasan ini, dia menawarkan hidup yang meneladani Yesus Kristus. Oleh karena itu, dibahas juga tentang contoh tokoh yang hidup meneladani Yesus, yaitu Timotius dan Epafroditus ini. Nah, selanjutnya Paulus juga menceritakan tentang kehidupannya di masa lalu, kehidupan pertobatannya. Lalu dia juga membahas bagaimana agar jemaat di Filipi ini tetap tinggal dalam kasih Yesus. Nah, di pasal 4, kalau teman-teman baca di ayat yang pertama dan kedua pada pembacaan kita, Paulus menyebutkan dua pemimpin wanita, yaitu Ewodia dan Sintike. Nah, dua pemimpin wanita ini adalah dua orang terkemuka di gereja atau di jemaat Filipi ini yang bekerja sama dengan Paulus dalam pelayanannya, dan saat itu mereka terlibat dalam sebuah konflik, entah itu konflik antar diri mereka sendiri atau mungkin konflik antar jemaat, atau konflik karena terhadap tekanan yang mereka dapatkan atau terhadap perlawanan yang mereka dapatkan. Nah, Paulus menasihati mereka untuk mengikuti teladan kerendahan hati Yesus untuk didamaikan dan disatukan. Dan Paulus juga mengajak atau mendesak jemaat di Filipi untuk tidak menyerah pada ketakutan, namun menyerahkan semua kekhawatiran mereka, emosi mereka, kebutuhan mereka, kegelisahan mereka kepada Tuhan yang akan memberikan kedamaian. Dan disebutkan di sini bahwa kedamaian itu mereka boleh peroleh, mereka dapat peroleh dengan memusatkan pikirannya, memusatkan pikiran jemaat-jemaat di Filipi kepada hal-hal yang baik dan indah. Sehingga dikatakan pada pembacaan kita, sekali lagi saya ulangi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi itu mungkin singkat cerita bagaimana akhirnya ayat ini bisa muncul. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa terjadi konflik dengan diri kita mungkin, dengan teman-teman kita mungkin, atau dalam pelayanan dan lain sebagainya, atau mungkin selalu ada hal yang membuat kita mengeluh. Tetapi Paulus mau mengingatkan kita bahwa seorang pengikut Kristus itu tahu bahwa semua yang terjadi, entah itu hal yang suka maupun duka, atau mungkin hal-hal seperti konflik yang terjadi antara dua wanita ini, semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Tuhan dan oleh anugerah. Dan Tuhan Yesus memberikan kita kehendak yang bebas. Tuhan memberikan kita hati nurani, akal budi, kehendak yang bebas dalam hal ini, untuk kita mau memilih apakah di tengah semua yang terjadi ini, di tengah semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, apakah kita mau tetap memilih melihat keindahan itu, hal indah di balik yang Tuhan izinkan terjadi, atau kita melihat hal sebaliknya, hal yang negatif. Dari pembacaan ini kita juga belajar bahwa ternyata kekristenan itu bukan bicara tentang seberapa banyak hal yang kita lakukan dan lain sebagainya. Kekristenan bukan bicara tentang seberapa banyak saya secara pribadi, seorang Cerin, mendapat pelayanan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi kekristenan itu berbicara tentang kualitas hidupnya kita, kualitas hidup seseorang Kristen lewat pola pikirnya. Saya ulangi bahwa kekristenan itu ternyata berbicara tentang kualitas hidup kita lewat pola pikir kita. Apakah sudah sejalan dengan apa yang Tuhan mau? Pada pembacaan ini semua yang mulia. Semua yang mulia mungkin di sini saya coba urai tentang muliakah perilaku kita? Sudah muliakah pelayanan yang kita lakukan? Di mana berbicara tentang motivasi sesungguhnya atas semua yang kita lakukan. Apakah memang kita mau memuliakan Tuhan,
atau kita melakukannya atas alasan yang munafik. Lalu semua yang adil. Selain arti secara harafiahnya, mungkin di sini saya juga coba kaitkan tentang bagaimana kita berrelasi dengan orang, yaitu tidak membeda-bedakan orang dari covernya. Dan mari kita berpikir sebagaimana mestinya kehidupan kita, bagaimana sih perilaku kita yang sebenarnya, bagaimana seharusnya kita harus hidup, di mana kita harus mengukur orang dengan apa yang ada pada dirinya kita. Dan memahami semua yang adil ini juga mungkin dari hubungan kita dengan Allah, di mana Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Dia Tuhan yang melihat setiap usaha, Dia Tuhan yang melihat setiap doa kita. Semua yang suci berbicara tentang bagaimana fokus kita itu hanya kepada Allah. Bagaimana setiap yang kita lakukan itu hanya memuliakan Tuhan. Tidak ada Allah yang lain dalam hidupnya kita. Semua yang manis berbicara tentang semua hal yang baik, tentang kasih, tentang hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Semua yang sedap didengar, mungkin kita tidak hanya berkata apa yang enak di telinga, apa yang menyenangkan telinganya kita sebagai manusia, tetapi kita mengatakan atau membagikan hal-hal yang memang benar adanya, fakta, yaitu hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pengertian sedap di sini artinya sesuai dengan kebenaran, tentang kebenaran. Lalu kebajikan. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi banyak orang Kristen sebut dirinya beriman, tetapi sulit menilai perbuatannya. Nah, saya percaya firman itu pedang bermata dua yang menusuk saya juga secara pribadi, dan mungkin juga menjadi berkat bagi teman-teman semua. Jadi coba kita renungkan, banyak orang Kristen sebut dirinya beriman tapi sulit menilai perbuatannya, dan tidak tampak sama sekali kebajikan dalam tingkah lakunya. Perilaku Kristianinya tidak tampak. Jadi mari kita belajar untuk menunjukkan perilaku Kristiani kita, supaya lewat setiap apa yang kita tunjukkan itu Tuhan Yesus dipermuliakan. Bukan soal tentang diri kita sendiri, bukan soal tentang kita mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri, tapi tentang Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya kita, tentang kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Jadi mungkin itu mengenai ayat ke-8 ini, saya percaya Tuhan Yesus akan mengilhamkan pengertian-pengertian yang banyak terhadap teman-teman. Jika teman-teman membaca kembali ayat ini, Tuhan rindu untuk semua yang kita baca ini, mulai dari semua yang mulia, semua yang benar, adil, suci, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Hal-hal inilah yang hendaknya kita pikirkan. Mungkin kita berkata sulit, tidak gampang. Ya memang, di tengah kehidupan kita sehari-hari, pergaulan kita dengan orang-orang, saya secara pribadi pun pikiran saya tidak hanya berisi hal-hal yang dikatakan oleh Paulus ini. Mungkin kita sering overthinking, berpikiran negatif, dan lain sebagainya, memikirkan hal-hal yang tidak kudus dan lain sebagainya. Tapi Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi, dan saya percaya ini juga disampaikan kepada kita semua, bahwa mari kita belajar memenuhi pikiran-pikiran kita dengan apa yang disampaikan pada ayat ke-8 ini. Nah, semua yang disampaikan pada ayat 8 ini, pikiran ini, itu artinya selalu ada. Pikiran ini artinya selalu ada, hendaknya selalu kita pikirkan menjalani hidup sehari-hari, dan poin yang penting selanjutnya yaitu siap untuk dilakukan. Jadi bukan hanya dipikirkan saja, bukan hanya kita berkata Tuhan sudah mak berpikir baik, sudah mak berpikir positif ini Tuhan, positif sekali ini pikiranku. Sudah mak berpikir tentang yang mulia, sudah mak berpikir tentang semua yang adil, semua yang sedap didengar Tuhan. Tetapi kita tidak melakukannya dalam perbuatan kita, jadi itu sama saja dikali 0. Perhatikan ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Kalau kita sudah belajar memikirkan semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, ayo kita lakukan. Kita harus siap untuk melakukannya. Seperti yang dikatakan Paulus pada ayat yang ke-9. Bukan hanya yang sudah kita pelajari dari dirinya sebagai seorang rasul,
tetapi apa juga yang telah diterima oleh jemaat-jemaat di Filipi dan apa yang telah kita pelajari dari kehidupan Paulus, mari kita lakukan semuanya. Jadi saya pikir poin inilah yang paling penting. Kita sudah tahu bahwa ternyata kekristenan itu bukan berbicara tentang seberapa banyak hal yang kita lakukan, tetapi bagaimana kualitas hidup kita lewat hal-hal yang kita lakukan itu yang dicerminkan lewat pola pikirnya kita. Nah, pola pikirnya kita ini harus diwujudkan dalam sebuah tindakan yang nyata. Nah, sekarang teman-teman di tempat ini ataupun teman-teman yang menyaksikan, mari kita coba rekonstruksi apa yang selama ini ada di pikirannya kita. Apakah sudah semua hal-hal yang baik? Apakah sudah hal-hal yang positif? Hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci, berkenan kepada Allah atau tidak? Atau mungkin contohnya sebelum kita lakukan pelayanan, kita terlalu memikirkan hal-hal yang tinggi yang tidak sepatutnya kita pikirkan. Aduh Tuhan, layakkah saya? Aduh Tuhan, nanti saya WL adlibku bagaimana? Begini-begini dan sebagainya. Nanti pas masuk penyembahan bagaimana di kata-kataku dan sebagainya. Mungkin itu satu contoh kecil. Boleh kita persiapkan, boleh. Tetapi setiap hal yang kita lakukan, mari kita bawa kembali kepada Tuhan. Kita cukup memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia dan lain sebagainya, dan tetap berpikir positif. Dan kita menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Atau mungkin sebelum kita pelayanan muncul pikiran negatif. Ada hal yang dilihat oleh mata kita yang mengganggu damai sejahtera kita, yang mengganggu hati kita. Ayo kita belajar bertengkar dengan dirinya kita sendiri dulu, bertengkar dengan pikirannya kita sendiri dulu. Aduh Tuhan, Kak melayani, kok kasih lihat lagi saya hal ini. Tuhan, suci kuduskan hati saya, berikan damai sejahtera Tuhan. Jadi setiap kali mungkin hal-hal yang tidak baik muncul dalam pikirannya kita, dalam benaknya kita, ayo kita coba bertengkar dulu dengan dirinya kita sendiri. Kita coba bertengkar dulu dengan hal-hal negatif itu. Biarlah semua pikiran yang positif, kehendaknya Tuhan dimenangkan atas semuanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau menyampaikan kepada kita, ternyata kekristenan bukan bicara tentang modifikasi perilaku. Tetapi apa yang mendasari perubahan perilaku itu yaitu perubahan budi atau pola pikir. Sekali lagi saya ulang, dari ayat ini kita belajar bahwa kekristenan itu bukan bicara tentang modifikasi perilaku kita. Wah, Kristen sekali mini anak, Kristen sekali mini orang. Perubahannya dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat apa yang mendasari perubahan perilakunya. Ternyata yang mendasari perubahan perilaku seorang Kristen itu adalah sebuah perubahan budi atau pola pikir. Jadi teman-teman jangan berharap seseorang itu berubah, perilakunya berubah tanpa pikirannya terlebih dahulu berubah. Teman-teman jangan berharap bahwa seorang ini bertobat dan lain sebagainya, berbuat baik dan lain sebagainya tanpa pola pikirnya dulu yang mengarah kepada Kristus. Jadi ayo mari kita pikirkan, kita renungkan, kita camkan dan lakukan. Kita pikirkan, renungkan, camkan dan lakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan supaya hidup kita menjadi hidup yang teruji. Jadi biarlah pikiran kita ini tidak hanya dipenuhi oleh segala sesuatu tentang dirinya kita, apa yang saya mau, apa yang saya dapat Tuhan kalau saya lakukan ini. Tuhan saya mau ini, saya ingin ini dan sebagainya. Biarlah pikiran kita ini tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, tidak egois kepada diri kita sendiri, tetapi biarlah pikiran ini kita mau tetapkan apa yang Tuhan mau dalam dirinya saya. Apa yang Tuhan mau dalam dirinya kita. Inilah kehidupan iman Kristen yang harus kita lakukan. Pikirkanlah yang baik, yang sedap didengar, yang suci, dan lakukanlah dalam hidup kita, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera akan menyertai kita senantiasa. Jadi ini yang Tuhan janjikan,
Ini yang Tuhan mau kita pelajari, bahwa ternyata kekristenan bukan bicara hanya tentang modifikasi perilaku. Di balik sebuah modifikasi perilaku harus ada terlebih dahulu perubahan budi, perubahan kesadaran, perubahan pola pikir. Dan apa yang harus kita pikirkan ya semuanya Tuhan sudah sampaikan lewat Rasul Paulus dalam ayat ke-8 ini. Semua yang benar, adil, suci, disebut kebajikan dan patut dipuji. Secara daging memang sulit. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kalau Tuhan memberikan kita tantangan, berikan kita nasihat, pasti Tuhan Yesus mampukan. Menutup perenungan ini, saya ingin bersaksi sedikit. Dan hal ini baru saya saksikan di ibadah waktu pulang ke Mamasa. Ke teman-teman pemuda remaja di sana, ke jemaat di sana. Selama lewat 3 bulan masa kuas bedah ini, Tuhan tegur saya, Tuhan kuatkan, dan Tuhan ingatkan selalu. Tidak secara kebetulan, Pastor Estra kasih tugas pelayanan untuk memberitakan firman ini, dan saya coba renungkan tadi malam, benar ya Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Jadi teman-teman lewat 3 bulan masa kuas bedah itu, ada 10 minggu, setiap divisi itu berbeda-beda. Dan setiap minggu itu ujian dengan dokter atau supervisor yang beda-beda. Nah, saya ini dikenalnya di lingkungan koas saya sebagai koas yang busuk istilahnya. Koas busuk itu artinya kalau dia jaga di IGD, 10 pasien barunya begitu. Kalau dia jaga di IGD, ada saja meninggal. Kalau dia jaga di IGD, ada saja perburukan. Atau mungkin koas busuk itu artinya teman-temanku bilang, selalu kok kayak dapat penguji yang killer, penguji yang sulit, yang di tapering off dan lain sebagainya. So kayak terdiam mak, dibilangnya begitu, terdiam. Emang ini Cerin ini MVP bedah koas busuk. Tapi apa yang keluar dari mulut saya bilang begini. Saya juga secara manusia tidak mau saya dapat penguji yang jelek, penguji yang killer setiap minggu. Tapi kalau itu yang Tuhan mau dalam dirinya saya, pasti Tuhan mampukan. Nah, menjalaninya tidak sekuat yang saya katakan. Setiap minggunya saya selalu overthinking. Dan saya selalu berkata, Tuhan ampuni Kak. Kayak, ampuni Kak Tuhan. Kenapa kau kasih Kak penguji sulit terus? Kayak, penguji ini kau kasih Kak dokter ini yang saya harus kejar. Di mana minggu selanjutnya kau kasih Kak lagi penguji ini dan pengujiku di minggu ini belum selesai. Pengujiku di minggu ini tuntut saya pergi ke sini. Dan yang paling beratnya itu ada 3 divisi yang terkenal berat di bedah. Dan 3-3-nya ini saya dapat yang paling busuknya intinya. Yang paling killer pengujinya. Minggu pertama Tuhan, saya dilempar ke Stella Maris. Terus Tuhan suruh saya pergi lagi ke ini dan sebagainya. Nah penguji itu suruh saya ke Stella Maris, ke Labuang Baji, belum selesai di Labuang Baji, dia suruh saya ke akademis, belum selesai di akademis ujian, dia suruh saya lagi ke Wahidin. Dari Wahidin, dia suruh saya lagi balik ke Stella Maris. Kayak, baru itu saya sendiri teman-teman, saya sendiri. Karena ada teman saya mengundurkan diri. Itu saya sendiri. Kalau saya mau secara manusia memikirkan atau overthinking, tidak mampu Kak ini, saya tidak akan mampu. Menyeramak dia begitu dan sebagainya. Dan memang itu sempat keluar dari mulutku. Yang paling lucunya adalah minggu 9 bedah, saya dapat penguji yang berat juga. Nah, terus saya menangis di kamarnya temanku, bukan di kamarku karena ada Blessing dan Abi, nanti dilapor. Saya menangis di kamarnya temanku. Ada dokter yang kalau kita ujian, kita katanya dipermalukan di depan. Dan ditonton sama semua dokter yang ada di divisi itu. Dipermalukanlah berjam-jam. Terus menangis sama begini di kamar. Ternyata temanku dengar, saya kira temanku ini tidur ternyata dia dengar. Saya bilangnya begini ke Tuhan, Tuhan lewat kapasitasku begitu. Tuhan tidak mampu Kak.
Kayak saya merasa tidak adil ini Tuhan. Kayak saya sudah dapat di minggu ini, kenapa teman-temanku yang tidak berdoa ke Kau Tuhan justru dapat penguji yang tidak ujian, langsung dapat 90.A selesai. Tuhan kalau minggu depan Tuhan kasih Kak penguji ini, saya sebut namanya, Tuhan kasih Kak penguji ini, berhenti makoas. Itu kayak pemikiran yang mungkin sudah overwhelming, kayak over capacity sebagai saya sebagai manusia. Tuhan kalau kasih Kak dokter ini, tidak mau Kak lanjut. Itu pemikiran bodoh ya, tidak untuk diikuti. Besoknya pas slot penguji, tanganku sendiri yang ambil, saya buka. Loh, kok Tuhan kasih penguji yang saya tidak mau? Loh, kok sampai minggu 10 bedah Tuhan masih uji, masih kasih saya penguji yang berat. Nah, saya merenung di situ dan lain sebagainya. Saya coba lihat ke belakang. Saya ditegur lewat bapak mama juga. Ternyata lewat pemikiran saya yang over, lewat saya yang underestimate dirinya saya, lewat saya menerima operan dari teman-teman saya minggu sebelumnya, kalau kau dapat dokter ini nilaimu 70, kalau kau dapat dokter ini 60 gitu, atau bahkan 40. Kalau kau dapat dokter ini ditepring kok, 3 minggu kau ujian. Nah itu kayak menguasai pikiran saya secara pribadi. Tapi setelah saya lihat ke belakang, loh kok Tuhan mengerjakan hal yang sebaliknya ya? Kok Tuhan mengerjakan membalikkan keadaan? Saya tertegur, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ternyata dari minggu awal bedah sampai minggu 9 ini dan kau kasih Kak penguji yang sulit lagi untuk tutupi stase bedahku. Ternyata setiap minggu penguji ini kayak tidak sesuai yang dioperkan teman-temanku. Penguji ini baik, tidak pernah kasih nilai di bawah A. Kayak saya berkata, Tuhan, betul kayak pikirannya kita sebagai manusia kadang terlalu berlebihan, kayak mau melewati kedaulatannya Tuhan. Di situ Tuhan tegur saya, Tuhan ampuni, saya memikirkan hal yang terlalu tinggi yang tidak sepatutnya saya pikirkan, dan Tuhan mengerjakan sebaliknya. Tuhan membalikan keadaan bagi anak-anaknya. Jadi dari apa yang saya ceritakan ini, mungkin hal biasa yang teman-teman dengar, seperti hal yang biasa. Tapi bagi saya secara pribadi itu hal yang luar biasa. Saya boleh lewati 10 minggu itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya boleh lewati 10 minggu itu melihat kemahakuasaan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan. Dan pikiran negatif ada, muncul, bilang, tidak bisa Kak. Tidak bisa Kak ini. Pikiran negatif ada, bilang, mungkin orang dalam begitu, the power of orang dalam, dia dapat penguji yang baik dan sebagainya, ada. Saya akui ada, itu muncul dalam pikiran saya. Tapi saya minta ampun, Tuhan, di tengah keperdosaanku, pikiranku yang kesana kesini, Tuhan mengerjakan sebaliknya begitu ya. Dan yang minggu 10 ini, yang orang bilang, orang 3 jam ujian dan dipermalukan, saya mau saksikan bahwa kami ujian di depan cuma 30 menit. Dibantai memang. Tapi Tuhan berikan pertanyaan yang jawabannya bisa dijawab. Tidak dipermalukan, dokternya ada, langsung kasih nilai. Itu hal biasa mungkin teman-teman dengar. Tapi bagi saya secara pribadi, dari 9 minggu yang lewat, penguji ini kasih 3 jam ujian, 2 jam ujian. Tapi Tuhan membela anak-anaknya. Tuhan mengerjakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau kita mau memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang Tuhan rencanakan indah, dan kita mau lakukan, Tuhan menjawab apa yang kita doakan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan menyertai. Jadi mari dalam menjalani kehidupan ini, kita belajar untuk memikirkan apa yang disampaikan pada ayat ke-8 ini, dan tentunya kita belajar juga untuk lakukan pada ayat yang ke-9. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah firman Tuhan.
Biarlah Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya selalu mengingatkan kita akan firman kebenaran ini hari lepas hari, menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Teman-teman semua, saudara-saudara semua, mari saya ajak kita semua untuk kita satu dalam doa syafaat kita, menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Terlampau banyak hal yang kami mau saksikan akan kemurahan-Mu, akan kebesaran-Mu. Dan juga kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Engkau boleh menegur kami lewat firman-Mu Tuhan. Menasihati kami bahwa hendaknya pikiran kami ini dipenuhi oleh hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, yang berpusat pada Kristus. Terima kasih Tuhan Kau mau menegur kami untuk tetap memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, hal yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dan terima kasih Tuhan Engkau mau menegur kami untuk melakukan apa yang kami pikirkan. Mampukan kami Tuhan untuk mengubah pola pikir kami, mampukan kami Tuhan untuk mengubah kesadaran kami, pemahaman kami, akal kami Tuhan, pola pikir kami, untuk kami bisa mengubah perilaku kami tetap berpusat pada Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu apa yang terjadi di bangsa ini Tuhan, di Indonesia. Tapi satu hal yang kami percaya, damai sejahtera Tuhan nyatakan. Lawatan Tuhan terjadi, pertobatan terjadi, dan pemerintahan yang Tuhan izinkan dan Tuhan percayakan untuk memerintah di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau mampukan dan berikan otoritas daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan juga untuk pemimpin rohani kami, mulai dari ketua sinode, ketua BPD sampai dengan ibu gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang mengambil alih kehidupan mereka, berikan otoritas yang daripada Tuhan, biar kepemimpinan daripada Tuhan dinyatakan, biar kesehatan kekuatan daripada Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, mungkin secara live atau yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan mungkin ada anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan angkat segala sakit penyakitnya, Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Dan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam beban berat, yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan, yang sedang dalam kesesakan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang maha memberikan pertolongan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan lapangan pekerjaan, Engkau menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik, yang daripada Tuhan, pertemukan dengan orang-orang baik, pertemukan dengan pemimpin yang baik, biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan atas segalanya. Dan saat ini Tuhan kami juga menaikkan doa kami tetap berdoa Tuhan bahwa Engkau akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan, orang-orang yang haus akan Tuhan, yang rindu akan Tuhan ke tempat ini Bapa. Bahkan para pekerja-Mu Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan, kami percaya Engkau akan mengirimkannya. Dan kami akan melihat Tuhan bahwa gereja ini tetap memuliakan nama Tuhan, bahwa gereja ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjalankan amanat agung-Mu di bumi ini Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa, biarlah Engkau tetap memperlengkapi kami menjalani pelayanan di tempat ini, di GBO Ikumene ini Tuhan. Engkau perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, perlengkapi kami dengan talenta yang daripada Tuhan. Apa yang ada pada kami Tuhan Engkau tambahkan, berikan kami kesadaran untuk tetap melatihnya hari lepas hari, biar kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Engkau juga berkati para pelayanan di tempat ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus tetap memampukan, berikan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Dan Tuhan kami tetap berdoa rindu, biar Engkau memperlengkapi juga para pelayanan musik, tim musik di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan perlengkapi dengan skill, dengan kemampuan, dengan roh ketekunan yang daripada Tuhan. Biar kami sama-sama boleh melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan beri pada kami. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami besok, baik itu ibadah raya pertama maupun ibadah raya kedua. Tuhan hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu dinyatakan,
kedaulatan-Mu dinyatakan. Kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan atas ibadah kami, dan kami percaya kursi-kursi yang kosong akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di ibadah kami itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang sedang di luar kota ataupun apapun aktivitas mereka Tuhan. Engkau Allah yang Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang memberikan pertolongan, dan Allah yang memampukan setiap apa yang dilakukan oleh umat-umat-Mu. Tetap berdoa juga Tuhan untuk jemaat di cabang Pakato. Engkau yang mengetahui pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kegiatan mereka, setiap ibadah-ibadah mereka, biar Tuhan bekerja. Dan saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang sedang ada di kampung halaman. Kami percaya Tuhan, sukacita Tuhan nyata atas mereka, kehidupan mereka di keluarga, kehidupan mereka dalam aktivitas mereka sehari-hari Tuhan yang menyertai. Bapak, kami juga rindu berdoa untuk anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan sebagai pengurus Gold CC di tempat ini. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan beri. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Biar kami boleh membawa teman-teman kami tetap berada pada jalurnya Tuhan. Biar kami boleh membawa teman-teman kami tetap berada pada kehendaknya Tuhan. Dan kami Tuhan, tegur kami, nasihati kami bila kami tidak mendengar atau tidak mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kadang-kala kami lalai, kadang-kala kami lalai Tuhan untuk mengikuti Engkau, mengikuti nasihat-Mu. Tuhan tolong tegur kami. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh sama-sama bersama teman-teman kami di tempat ini, pemuda-pemuda-Mu di tempat ini, menuju kemuliaan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, secara khusus saat ini kami berdoa untuk Dean dan juga Jack dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati, berikan kekuatan selalu. Biarlah saudara-saudara kami ini tetap dalam lindungan Tuhan dimanapun berada. Apapun yang dicukupkan Tuhan sediakan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan yang menjadi jalan keluarnya. Dan pertemukan mereka dengan orang-orang yang baik Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan mereka. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami Marta Siahaan yang akan berjuang mengikuti SNBT UTBK pada tanggal 6 Mei nanti. Dan mungkin saudara-saudara kami Tuhan yang belum sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang menjadi kerinduan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti ujian nanti. Engkau yang mengetahui Tuhan segala usaha mereka, segala persiapan mereka. Dan kami percaya Tuhan, soal-soal yang diperhadapkan kepada mereka dapat mereka jawab dengan baik dan benar. Bukan karena kemampuan mereka, tapi karena Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Berikan mereka kepintaran, berikan mereka roh ketekunan dalam mempersiapkan sebelum waktunya tiba. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan menjawab setiap doa mereka, setiap kerinduan mereka Tuhan. Indah pada waktu-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Amelia di Malaysia yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau yang mengetahui setiap pergumulannya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau menyediakan apa yang tidak pernah ia lihat, apa yang tidak pernah ia dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hatinya. Tuhan menyediakan hal yang lebih besar. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, pekerjaan yang ia rindukan, kami percaya Engkau yang sudah menyediakan yang terbaik Tuhan. Lapangan pekerjaan yang terbaik Tuhan sediakan. Engkau sertai setiap langkah kehidupannya Tuhan. Yang dia butuhkan Tuhan sediakan. Yang menjadi pergumulannya Tuhan berkati. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa Bapa untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Banyak hal yang kami alami Tuhan, banyak pergumulan kami Tuhan, kami mau bawa kepadamu. Karena Engkau yang menyediakan semuanya, Engkau Allah yang menjawab semuanya. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini, waktu yang Tuhan beri. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, menaikkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan masih mengizinkannya, karena Tuhan masih mau bekerja dalam hidup kami, karena Tuhan masih memiliki hal-hal atau perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa-doa kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang maha menjawab dan mendengar doa kami tepat pada waktu yang terbaik. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah.